ada bagiku di surga selain kau. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, pujian yang indah yang membangunkan iman kita pada saat hari ini kita yang mendengarkannya. Biarlah kita mau terus semangat, kita mau terus menjaga kesehatan. Ya, biarlah kita terus iman kita bertumbuh di dalamnya. Mari saudara, sebelum kita menfirman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, Roh Kudus, siapkan kami Bapa. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap kami dan memberikan kami kekuatan yang baru. Bagi kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang mempunyai satu masalah, Tuhan, biar Tuhan Kau ikut campur tangan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus, Engkau yang bersama dengan kami memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita tetap dalam ibadah rumah GBI JAT. Dalam apa saudara? Ibadah rumah GBI JAT. Saudara siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita terus tetap semangat dan jaga kesehatan saudara sampai saat hari ini ya. Jangan lupa kita terus menjaganya. Biarlah pada saat hari ini kita buka firman Tuhan yang terdapat Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Biarlah kita akan baca bersama-sama ya. Kita buka firman Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara kita yang membacakan firman Tuhan pada saat hari ini bersama-sama. Tema saat hari ini, sehati melawan virus perpecahan. Apa saudara? Sehati melawan virus perpecahan. Sehati melawan virus perpecahan. Saudara, luar biasa. Ada 3 bagian yang saya ambil pada saat hari ini. Kita tahu bagaimana sehati melawan virus perpecahan. Yang pertama, memiliki kesatuan. Memiliki kesatuan.
Pak Saudara? Memiliki kesatuan. Yang kedua, merendahkan diri. Merendahkan diri. Apa? Merendahkan diri. Yang ketiga, melakukan dengan tulus. Melakukan dengan tulus. Apa Saudara? Melakukan dengan tulus. Kita tahu Saudara firman Tuhan yang pada saat hari ini kita sama-sama kita sudah membacakan, kita tahu di mana iblis adalah bapa segala penipu, pendusta dan pembunuh. Sejak awal iblis sudah berusaha merusak hubungan manusia dengan Tuhan melalui tipu dayanya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya harus waspada dengan adanya virus perpecahan di sekitar kita, ya. Kita terus menjaganya. Kita harus dekat kepada Kristus. Kita harus terus dekat kepada Yesus. Kita mau terus bersandar. Bagaimana pada saat hari ini kita mau terus memegang firman Allah. Dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 16, Roma pasal 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, banyak sekali orang-orang sekarang mengatakan bahwa saya yang hebat, saya yang mampu, saya yang kuat. Tidak berarti Saudara kalau pada saatnya Saudara tidak bisa apa-apa. Tapi saya yakin dan percaya apa yang Saudara bisa, apa yang Saudara lakukan, itu semua daripada Tuhan yang memberikan Saudara. Ya, kita harus ingat itu Saudara. Tapi pada saat hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, kita mau sehati melawan virus perpecahan. Bagaimana sehati melawan virus perpecahan? Kita sering dengar virus di mana-mana. Tapi kita yakin dan percaya Allah tetap menyertai kita asal kita tetap menjaga kesehatan. Allah melindungi kita asal kita mau selalu taat apa yang dikatakan oleh pemerintah juga. Pemerintah adalah utusan Allah, perkataan Allah, ya. Kita terus tetap jaga Saudara. Biarlah pada saat hari ini bagaimana sehati melawan virus perpecahan. Yang pertama, memiliki kesatuan. Memiliki kesatuan. Yang saya ambil dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan, kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan hendaknya agar kita semua orang percaya memiliki kesatuan hati, tujuan dan kasih. Hal ini tercermin dalam suatu Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Biarlah kita mau terus ingat, ya. Dalam pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, biarlah kita mau terus bersatu di dalam Tuhan. Ya, tidak ada yang memisahkan kita. Di dalam kesatuan terdapat kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu hendaklah setiap orang percaya bisa mendahulukan kepentingan orang lain agar terjalin sebuah kesatuan yang harmonis, ya. Kita mau harmonis dalam rumah tangga kita mau harmonis dalam kita bekerja, kita mau harmonis dalam kita berteman, bersahabat, kita ada kesatuannya. Itulah kita mau terus memegang, memiliki kesatuan, ada kesatuan di dalamnya. Yang pertama, tadi yang kedua, bagaimana sehati melawan virus perpecahan? Bagaimana sehati melawan virus perpecahan? Yang kedua, merendahkan diri. Merendahkan diri. Yang saya ambil Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Filipi
pasal 2 ayat yang ketiga sampai yang ke-13. Kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan kunci untuk menangkal virus perpecahan adalah dengan cara meneladani Kristus, yaitu merendahkan diri seperti Kristus. Kita mau merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Bukan kita yang bisa. Perpecahan mudah terjadi ketika setiap orang lebih mendahulukan kepentingannya dia sendiri. Padahal jika orang percaya dapat hidup tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan hidup memperhatikan kepentingan orang lain juga, niscaya virus perpecahan dapat ditangkalkan. Ya, biarlah kita mau terus di dalam Yesus, merendahkan diri kita. Bukan kita yang pandai, bukan kita yang bisa, tapi semua adalah daripada Tuhan yang memiliki itu semua. Melakukan segala sesuatu dengan apa? Melakukan yang terbaik. Biarlah pada saat hari ini kita mau merendahkan diri kita dengan sungguh-sungguh, mau meneladani seperti Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah kita mau terus mengaku, kita mau terus datang kepada Kristus, bahwa kita mau terus memegang kunci keselamatan yang Tuhan berikan, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, bagaimana sehati melawan virus perpecahan. Yang ketiga adalah melakukan dengan tulus. Ya, melakukan dengan tulus. Bagaimana kita melakukan dengan tulus? Kalau kita mau belajar, kalau kita mau sungguh-sungguh, pasti kita bisa melakukannya dengan baik. Kita yang bekerja, kalau kita mengerjakan dengan hati yang tulus, dengan hati dengan sungguh-sungguh, pasti apa yang kita kerjakan pasti bisa, pasti berhasil. Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jika kita melakukan untuk Tuhan, maka kita akan dapat melakukan dengan hati yang tulus, sehingga kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Kita mau melakukan segenap hati kita untuk Tuhan, ya. Jadi kita yang bekerja, kita melakukan pekerjaan, kita katakan itu untuk Tuhan. Kita yang sekolah, kita yang masih studi, kita yang masih kuliah, kita katakan, oh, saya mau melakukan untuk Tuhan. Pasti apa yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, pasti berhasil. Itu kita terus pegang kunci firman Tuhan. Biarlah pada saat hari ini dengan penutup, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10, 1 Korintus pasal 1 ayat 10, 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Itu dia. Jangan ada perpecahan di antara kita. Jangan kita dengar hal-hal yang negatif, tapi kita mau terima yang baik, ya. Biarlah hati kita hidup benar dan kita diperbarui. Jangan ada sampah di hati kita, tapi kita mau bersihkan itu hati kita, diperbarui terus oleh Allah, ya. Kita mau jadi baru di dalamnya. Mari saudara, biarlah kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, biarlah pada saat hari ini kami mau terus sehati melawan virus perpecahan itu Bapa. Kami yakin Tuhan pada saat hari ini kami boleh memiliki kesatuan. Kami boleh merendahkan diri. Kami boleh melakukan dengan
hati yang tulus. Kami percaya Tuhan, biarlah firman menguatkan iman kami, meneguhkan kami, memberikan penghiburan kepada kami. Bapa, pada saat hari ini, bagi sidang jemaat-Mu, bagi setiap yang mendengarkan, bagi kami yang sakit pada saat hari ini, Tuhan, kami percaya, kami tumpangkan tangan pada saat hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter, Engkau adalah Allah penyembuh kami. Terima kasih Bapa, kami yang berbeban berat, kami yang sedang menghadapi masalah, Tuhan, Kau ikut campur tangan Bapa. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memimpin jalan yang terbuka bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, melalui firman-Mu pada saat hari ini, dan tetap kami boleh selalu menjaga kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kita ada di dalam ibadah rumah GBI JAT. Jangan kemana-mana, oke? Jangan kemana-mana ya. Kita terus selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita terus beribadah di dalamnya ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.